Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel kami, The Siddhartha. Ini adalah seri yang ketujuh dalam membahas 50 jam tangan. Seperti teman-teman lihat di seri-seri sebelumnya, memang kita hanya membahas sebuah diskusi dan pembahasan dari buku. Tapi teman-teman boleh lihat secara detail bahwa dengan teman-teman menonton seri-seri 50 jam tangan ini, teman-teman bisa dapat gambaran dan penjelasan minimal secara intinya atau mungkin majority-nya gitu ya. Setiap merek dari jam tangan yang dibahas di buku ini itu apa sih keunggulannya, sejarahnya, intinya bagaimana sih begitu. Jadi teman-teman nggak perlu masuk ke Google atau Wikipedia satu-satu Anda research. Anda bisa langsung lihat di setiap video yang saya buat. Bahkan beberapa jam tangan yang ada di buku ini itu tidak ada di webnya mereka. Kenapa? Karena kalau kita ngelihat di web mereka itu cenderung kepada jenis-jenis yang paling baru. Tetapi kalau di buku ini dari yang history vintage-nya juga mereka tunjukin bagaimana model-modelnya. Nah, langsung aja saya nggak berlama-lama bahwa hari ini kita membahas merek Breitling. Jadi masih dari huruf alfabet B. Oke, kita langsung aja ya teman-teman. Breitling itu ditemukan tahun 1884, jadi memang cukup lama juga ya. Oleh Leon Breitling. Jadi company ini tuh memang dibuat lebih fokus kepada jam untuk di bidang penerbangan atau aviation ya. Makanya terkenalnya adalah Navy Timer. Nah, terus Navy Timer itu first introduced in 52. Sebetulnya si company ini tuh juga, nah ini salah satu, tunggu bentar ya saya cek. Oh, dia pernah keluar angkasa juga, seperti nanti suatu saat kita bahas di merek O ya, Omega. Konon itu adalah jam tangan yang pertama kali bisa diterbangkan keluar angkasa. Jadi tahun 1962 salah satu astronot namanya Scott Carpenter, kalau di Breitling itu dia pakai Breitling di luar angkasa. Jadi salah satu jamnya namanya modelnya Cosmonaut. Jadi modelnya dibuat Cosmonaut. Jadi terkenal dengan model Cosmonaut. Lalu seperti jam-jam tangan buatan Swiss ya, Breitling pun mengalami naik turun perusahaannya. Sampai suatu saat tahun 1979 namanya Ernest Schneider ya. Dia itu adalah salah satu dari Sicura Company eksekutif lah, dia bilang begitu, membeli perusahaan Breitling ini. Lalu dia fokus kepada jam tangan yang ada komplikasi kronograf. Jadi memang Breitling banyak fokus menjual modelnya itu kronograf ya teman-teman. Nah, lalu two of its current line itu namanya Emergency dan Cold Super Ocean. Itu waterproof, kedalaman 100 atm. Breitling vintage watches tend to hold their value well. Jadi model-model Breitling yang zaman dulu itu lebih hold value, atau ketika dijual itu tidak terlalu hilang harganya. Memang Breitling ini salah satu merek luxury watch ya, tapi dengan harga bisa dibilang nggak terlalu mahal. Mirip seperti range harga Baume and Mercier ya teman-teman, atau mungkin sedikit di atas gitu. Nah, kalau teman-teman suka belanja Rolex ya di InTime atau Time Palace di Indonesia gitu, salah satu bundling untuk sport watchnya stainless steelnya Rolex itu biasanya dimintanya salah satunya mereknya adalah Breitling. Cuman teman-teman, terakhir saya lihat Breitling itu punya Breitling Prime ya, kalau saya nggak salah Prime apa gitu. Jadi yang lebih tingkatnya, lebih bagusnya lagi, itu harganya bisa mencapai 100 jutaan. Tapi kalau misalnya Breitling standar itu mungkin sekitar 50 jutaan ya harga di Indonesianya. Nah, Breitling Prime itu salah satu jenis jam Breitling yang saya suka sih teman-teman. Mungkin nanti di video ini saya mau coba cari gambarnya. Jika memungkinkan, saya coba capture dari Google ya. Saya cari gambar yang nggak kena copyright gitu. Saya mau kasih lihat sama teman-teman. Tapi sebelum itu saya mau sharing dulu
jenis-jenis di buku ini yang Breitling itu seperti apa sih? Jujur saya sih termasuk beberapa model suka ya sama modelnya Breitling, cuman karena secara rata-rata jam Breitling yang baru itu nggak terlalu hold value, jadi balik lagi kepada selera. Ketika bisa ngeluarin uang mungkin sebesar 50-100 juta, itu banyak merek-merek, ada merek-merek lain lah, nggak banyak yang bisa lebih hold value dan secara model pun banyak yang bagus gitu. Oke, langsung saya kasih lihat ya teman-teman. Oke, ini adalah jam yang pertama. Ini Breitling, kita lihat ya teman-teman. Breitling Transocean Chronograph 1915, 2015 stainless steel, hand wound mechanical movement with chronograph and date. Nah, jadi ini dari stainless ya. Dialnya warna putih, ada sedikit kayak krem gitu ya. Ini juga unik sih rantainya. Saya kasih lihat dari dekat ya teman-teman. Nah, ini adalah warna rantainya. Bezelnya dari stainless steel. Chronograph teman-teman, dari stainless steel. Berikutnya ini kayaknya bahan dari karet ya, strapnya. Terus ini bezelnya warna biru, dialnya biru. Ini juga chronograph, ada date, Swiss made ya teman-teman. Jadi memang buatan Swiss. Ini adalah Breitling Chronoliner B04 Boutique Edition 2017 stainless steel self winding mechanical movement with chronograph, GMT complication and date. Coba GMT-nya di mana? Oh iya benar, ada GMT tambahannya nih. Keren juga sih teman-teman. Ini keren juga sih. Berikutnya ini adalah kayaknya sih, oh ini namanya Breitling Cold Sky Racer. Saya pikir ini Navy Timer, ternyata bukan. 2017 Breitlight Polymer Super Quartz. Jadi ini quartz ya, movement with date. Ini juga dari karet nih kelihatannya. Dia dari bahannya polimer ya. Coba teman-teman ada yang tahu nggak polimer itu apa? Ini semuanya black gini ya. Tuh teman-teman. Chronometer Cold Sky Racer. Model sih oke sih. Bagus sih teman-teman. Cuma ya balik ke selera dan apakah kita rela nggak untuk ngeluarin harga segitu. Nah ini yang Navy Timer teman-teman. Saya pernah lihat teman saya pakai ini sih. Kalau aslinya oke sih, keren. Ini adalah Breitling Navy Timer itu. Coba kita lihat dulu, ini deskripsinya adalah Breitling Navy Timer early 1960 stainless steel self winding mechanical movement with chronograph. Dia dari strapnya kulit ya. Nah keunikannya itu gini, bezelnya itu dari besi bergelombang seperti ini. Tuh teman-teman, sepanjang ininya bergelombang. Jadi Navy Timer itu begini. Krononya aneh, jadi banyak angka-angka gitu teman-teman. Kata teman-teman bagaimana? Apakah bagus nggak yang Breitling Navy Timer ini? Kalau saya sih balik lagi, kalau untuk membeli dengan harga 50 juta ke atas, rasanya saya nggak beli jam ini sih. Beda kalau dikasih ya teman-teman. Oke, kita lihat lagi yang berikutnya. Model Breitling berikutnya guys. Nah ini. Ini adalah Breitling. Strapnya jadi seperti nilon gitu ya. Bahan nilon. Ini kayaknya lama nih, Super Ocean. Coba kita cek far left. Far left ini tahun 1966. Stainless steel hand wound mechanical movement with unusual slow moving chronograph complication. Sorry, ini far left. Iya benar. Oh, chronografnya jadi cuman satu ya. Kalau ini bahannya kulit. Kayaknya ini stainless tuh, benar stainless. Dia white dial, chronograph juga. Kayaknya dari stainless ya. Premier reference tahun 1946. Waduh, udah tua banget. Stainless hand wound mechanical movement with chronograph. Jadi chronograph biasa ya teman-teman. Nggak ada date. Keren ya teman-teman, kalau jam vintage yang masih bagus tuh keren banget.
Masuk kita ke ini Breitling, ini kayaknya stainless juga nih, tapi kok ada digitalnya ya, kita lihat. Ini right, emergency, Breitling emergency titanium ya ternyata. Quartz movement with chronograph, perpetual calendar, world time, alarm, micro antenna with aviation emergency frequency. Waduh, saya nggak ngerti, ini aneh sih. Ini jujur saya nggak terlalu suka teman-teman. Kayak begini liatin modelnya tuh. Ada digitalnya gitu, ada frekuensi untuk Navy timer. Ya saya sih nggak suka lah, jujur. Nah, lebih suka inilah, lebih oke lah gitu. Ini Breitling chronograph tuh. Kelihatannya ini juga tahunnya lama nih. Breitling Genève Top Time ya, ini namanya Top Time. Breitling Top Time reference 2000 tuh 1960. Rose gold plated stainless steel hand wound mechanical movement with chronograph. Ini juga kayaknya Breitling Exospace Connected Titanium Super Quartz. Jadi pakai baterai ya teman-teman ya. Movement with Bluetooth connectivity. Ini kayaknya waktu itu zamannya Apple Watch udah terkenal nih. Tuh. Jadi makanya mungkin beberapa merek luxury pun ngeluarin yang namanya campur Bluetooth lah, campur ya seperti itulah kurang lebih lah. Yang ini kelihatannya ini Navy timer ya guys. Ini juga chronometer. Ini lucu sih. Dia punya jarumnya tuh. Belakangnya ada tulisan B sama satu lagi kayak apa ya, anchor gitu ya. Ini strapnya kulit. Kayaknya ini rose gold, kita lihat nih teman-teman. Breitling Navy timer Trapante 2017 rose gold self winding mechanical movement with split second chronograph and date. Jadi udah ada chronograph, ada date ya. Sama split second chronograph. Ini sih ya cukup mewah ya teman-teman. Oke. Coba kita cek lagi berikutnya. Oh, berikutnya udah bukan Breitling. Nanti mungkin di akhir video ini teman-teman saya kasih lihat beberapa yang tadi saya cerita ya. Ada Breitling Premier ya, Premier kayaknya, Breitling Premier. Saya suka sih dengan modelnya, nanti teman-teman boleh komen menurut teman-teman bagaimana si Breitling Premier itu. Oke, gitu aja teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you guys.